Masih semangat ibu-ibu? Semangatnya udah begitu ya. Ini mau panjang mau pendek nih? Di rumah kurang panjang belum? Ya. Kalau semangat ayo jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam biar cepat dipanggil Allah. Dapat panggilan haji dan umroh. Pengen bu? Pengen banget, pengen aja. Cuan-cuan ada cuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Haji Muhammad Dais SAG MPD dan Ibu Hajjah Mas Juwana SPD dan para tamu-tamu Allah yang lain. Kita doakan Bapak Haji Dais dan Ibu Hajjah Mas Juwana, Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan yang sempurna, pergi dan pulang selamat, perjalanan ibadah hajinya lancar, keluarga yang ditinggal dalam bimbingan Allah, dan kembali ke kampung halaman bawa haji insyaallah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Dasuki, guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Nur Hasan, guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syarqawi, dan juga para guru-guru yang lain. Mohon maaf catatannya banyak bu, waktunya udah 11:30 lewat ya. Kita singkat aja ya. Tapi insya Allah tidak sedikit pun mengurangi takzim saya kepada beliau. Kita doakan guru-guru kita, para ustazat kita, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan cepat dapat undangan Allah. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kampung Belendung, dan alhamdulillah jamaah KBH At-Taqwa ada 10 orang. Insya Allah tahun depan lebih banyak lagi bu. Semakin banyak kampung kita yang menjadi tamu Allah, maka insya Allah kampung ini akan semakin berkah. Banyak yang doain di tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, karena dari Belendung ini ada 10 orang ya, saya kasih pesan-pesan buat para tamu Allah. Setiap orang pergi haji pasti yang diinginkan adalah hajinya apa? Mabrur, itu pasti. Dan tidak semua orang yang haji dapat mabrur, nggak semua, paling 10%. Kalau tahun ini ada 4 juta umat Islam di seluruh dunia yang haji, yang mabrur 10%.
Nah, mudah-mudahan yang 10 ini termasuk orang belendung ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian, orang haji untuk meraih mabrur itu tidak semuanya? Karena mabrur itu berat. Mabrur itu balasannya surga. Kata Allah, kata Rasulullah, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Maka saya pesan nih yang 10, kejar haji mabrur. Harus itu. Biaya haji mahal murah Bu? Ngantrinya lama apa cepat? Maka yang mahal, yang lama ini harus mabrur. Karena itu ada 4 pesan Nabi agar kita bisa mabrur, agar kita bisa masuk surga. Ini yang tidak haji tahun ini pengen masuk surga Bu? Oh, pengen masuk surga. Jadi setiap orang muslim pasti pengen masuk surga. Ini ada hadis riwayat Bu. Nabi ketika datang pertama kali ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah dengan sukacita, dengan gembira. Bukan hanya orang Islam, orang Yahudi Madinah ikut senang kedatangan Nabi. Maka ketika Nabi nyampe, Nabi pesan 4 hal. Kalau kalian apa? Tadkhulu al-jannata bisalamin. Kalau kalian pengen masuk surga tanpa transit. Paham Bu? Tanpa transit Bu. Masuk surga kagak pakai ngasoh di neraka. Bisalamin, langsung masuk surga. Kata Nabi ada 4 yang harus dilakukan. Ini bukan buat jamaah haji doang nih. Buat kita yang kagak haji pun kalau pengen masuk surga, bisalamin dengan langsung 4 poin. Yang pertama, afsus salam. Tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Jangan pernah bertengkar, berantem. Nih yang 10 orang. Dari rumah mah akur Bu ya. Gesek-gesek selama 40 hari ya berantem di sono Bu. Kagak negor, kagak nyapa. Ada satu kampung. Awas. Kalau ampe yang 10 orang di Mekah berantem, di Mekah marahan, di Mekah kagak tegur sapa, jauh ama mabrur. Jauh. Awas, hati-hati tuh. Ya, makanya saya bilang tadi, mabrur itu berat. Nanti gesekan Bu. Gesekan di kamar, gesekan jemuran, gesekan longok bini. Ya. Baik suami sama istri jangan sampai marah. Pengen mabrur. Ya. Nanti pulang dari Mekah, satu pesan saya, jangan pernah ngomongin kejelekan temen yang 10. Kan biasa bapak-bapak, ibu-ibu kalau datang jenguk orang pulang haji, ono di sono gimana? Gitu mancing-mancing Bu ya. Nah, awas ya matunya kepancing. Ya. Keluar cerita yang buruk, ya Allah, si anu mah sono. Boro-boro dia mah mau sholat ke Masjidil Haram di kamar baik, gitu nyebutin ya. Satu baru tuh ketahuan. Kalau ada yang 10 besok begitu pulang, jauh sama apa? Awas, jangan. Kalaupun kita ngelihat nih dari 10 ada yang begini, ada yang begono, biarin. Jangan ampe dibawa pulang, jangan. Ya. Karena kemabruran itu buat kita. Jangan sampai menceritakan kekurangan dan aib orang lain. Ya, makanya Allah pesan tuh, kalau pengen hajinya mabrur, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. 3 tuh pesan dari Allah.
Kalau pengen mabrur, wala fusuk, wala fusuk, wala rofas, wala jidal. Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa, jangan pernah berantem, jangan pernah bertengkar, jangan pernah nyakiti orang, jangan pernah makan barang orang. Maka jauh sama mabrur. Nanti diuji tuh Bu, kalau kata orang sana mak sensitif. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah. Ini perhati gini. Makanya orang pengen mabrur 10%, karena nggak semua orang bisa tahan dengan itu. Terutama saya pesan yang 10. Berangkat akur, pulang juga apa? Ya, jangan ampe pulang ngomongin teman yang lain. Jangan. Ya, kalau perlu saling tolong menolong. Ya, kalau ada perbuatan yang jelek dilakukan selama di Mekah, maka orang itu akan terkenang kejelekannya sepanjang masa. Sepanjang masa. Siapa dari 10 yang paling muda? Maka dialah yang paling banyak membantu yang sepuh. Maka pesan pakai Nur Ali nih, pesan pakai Nur Ali. Kalau lo haji pengen sehat, maka sering-seringlah nolong orang yang apa? Sakit. Ini camkan nih. Jadi yang 10, kalau pengen sehat hajinya, jangan pernah males nolong orang. Jangan. Nabi sudah jamin, Allahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Ini saudara nggak punya duit, enggik-enggikan ditepinin baik. Ya Bu ya, jangan. Saya sering bilang tuh, ya jamaah haji jangan dibiarkan. Kalau ada jamaah kita nih, umpamanya Pak Ustadz tadi Dais udah siap pakai ihram mau umroh, datang orang, Pak Haji, orang saudaranya sakit, nah gua mau umroh, gitu mamanya ya. Lah gua udah pakai ihram, tinggal Pak Haji Dais urusin yang sakit. Ya, jangan dikira pahala ngurusin orang sakit itu nggak ada pahalanya. Besar Bu. Satu orang sakit yang kita urus, satu orang sakit yang kita bantu, sama pahalanya dengan mengurus membantu 100.000 orang sakit. Jangan pernah. Emang umroh ya urusan kita dengan Allah, tapi ini hubungan kita dengan manusia. Nah karena itu ya pesan Rasulullah tadi apa? Afsus salam. Kalau pengen mabrur, ama tetangga kanan akur, ama tetangga kiri akur, ama tetangga depan akur, ama tetangga belakang akur, ama saudara jauh dekat akur. Itu orang mabrur. Percuma pergi haji diratibin orang banyak, ama saudara nggak akur, jauh ama mabrur. Ya Bu ya, ini bukan yang 10 doang Bu. Jadi kalau kita pengen masuk surga sama saudara nggak akur, surga bukan nggak pintunya tuh, kagak, dikunciin. Ya, jelas kata Allah Bapak Ibu sekalian, duribat alaihimud dillatu ainama sukifu illa bihablim minallah bihablim minan nas. Kamu di mana saja hina, menjadi orang sengsara, di dunia hina, di akhirat hina, kecuali 2 hal. Hablum minallah bagus, hablum minan nas bagus. Gak ada orang Bu, hablum minallah doang bagus. Sholat rajin, sering berjamaah, sering puasa, Senin Kemis puasa, udah haji, udah umroh, sama saudara nggak akur, marahan bertahun-tahun kagak negor, nggak akan pernah bisa masuk surga. Emang ada di sini? Hah? Nah, kata saya orang Bendung mah baik semua udah. Ya, mudah-mudahan insya Romanya adanya banyak banget itu ya. Jangan Bu, jangan, pokoknya jangan.
Jadi kunci masuk surga afsus salam, akur sama semua orang. Ya, kita kan pengen masuk surga Bu ya. Maka ntar pulang kalau lagi marah sama laki, buru-buru minta maaf. Ya Bu ya. Ada hari ini pergi ratib lagi marah sama laki-laki kalau dimasakin ya. Gua pergi aja udah. Ya, ada itu. Ya, biasa laki dikasih besek ya. Ya. Pulang ntar minta maaf. Takutnya Bu, maaf belum kita minta, Israel udah jemput duluan. Ya, lah Israel kan ngiter baik tiap hari Bu. Betul nggak? Ngayap baik. Ini kan sisa corona semua. Ya, untung masih ada sekarang Bu ya. Jadi jangan sampai sama orang tua yang sampai hari ini dia masih marah, buru-buru minta maaf. Nggak akan pernah masuk surga orang yang marah sama orang tuanya. Nggak akan Bu, nggak akan. Nggak akan. Hati-hati tuh. Yang sampai hari ini ada orang yang masih marah sama orang tua. Nggak akan pernah masuk surga. Ya. Kata Rasulullah begini Bu. Ini ada orang di rumahnya, ada emaknya, ada bapaknya, udah aki-aki nenek-nenek. Ya kan? Kata Nabi apa? Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Kamu celaka, kamu celaka, kamu celaka. Kata sahabat, siapa ya Rasulullah yang celaka? Ada orang yang di rumahnya ada orang tua yang sudah sepuh menyebabkan anaknya enggak bisa masuk surga. Itu celaka besar. Ya, ada aki-aki nenek di rumah, nenek kapan matinya sih lama banget ya. Ya, jangan Bu, itu kunci surga buat kita. Lah emang ibu hari ini bisa duduk keluar dari lubang semut? Bu, ibu keluar dari lubang apa? Hah? Lubang emak kita. Ya Bu ya. Gara-gara ada emak kita, kita bisa apa? Bisa duduk di sini. Ya. Karena itu apa? Afsus salam, maka cari kedamaian. Jangan pernah Bu, konsep orang hidup sekali Bu, hidup hanya sebentar. Jangan pernah gedeg sama orang, jangan pernah benci sama orang, jangan pernah marah sama orang. Kalau besok kita mati, itu marah kita bawa mati. Nah, nauzu, kan ada orang saking keselnya, sampai mati gua nggak bakal maafin loh, gitu Bu ya. Jangan Bu, bahaya besar. Nah, terutama yang 10 ya, yang 10 besok Pak Haji Dais rombongannya ya. Saya pesan banget jangan sampai marah, jangan sampai berantem. Bu, saya tanya coba, kalau lagi berantem sama laki sehari 2 hari enak nggak? Orang laki kagak dimasakin ya, Pak ya, enak nggak Pak? Nggak dimasakin nggak? Besok di Mekah saya sering bilang tuh sama jamaah, sekali berangkat yang 40 hari bikin happy, bahagia. Pada Ibu Mas Juana tenteng tuh tiap hari di rumah, jarang-jarang ketemu. Banyak kerjaan kita di luar rumah. Di sana 24 jam istri sama suami makan bareng, berangkat ke masjid bareng, kemana-mana bareng, bikin happy. Jangan bikin sakit hati. Nah, awas, hati-hati. Makanya saya bilang tadi, untuk dapat mabrur berat. Ya, karena hati itu Bu sensitif. Besok ya. Pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kunci pengen masuk surga. At'imut ta'am. Sering berbagi. Ya. Ciri-ciri orang masuk surga, masuk surganya gampang, kagak tape transit, orangnya gampang nyari berbagi. Jangan maunya minta, kalau dibagi nggak mau. Ya, Bu, enakan bagi, barengan nadeng. Bener, ya. Orang kan kalau dibagi urusan materi Bu, bol kuning buntut gasir. Ya, coba dah. Ini ada saudara depan rumah kita. Assalamualaikum. No,
Gua kagak punya beras. Gua nyelang apa? 10 liter. Sekali mah dikasih. Kasih nggak, Bu? 2 hari yang 10 liter belum diganti, dia datang lagi. No, yang kemarin kok maksud ganti, gue nyelang lagi 5 liter. Kasih nggak? Kasih, pada merengut. Yang ketiga datang, baru baunya doang, kreok-kreok. Paling minjem lagi dia, no? Gue kunciin pintu, begitu nggak, Bu? Itu manusia. Beda dengan Allah, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah semakin sering kita minta sama Allah, Allah semakin senang. Beda dengan manusia, semakin dipinta semakin gedeg. Betul nggak, Bu? Minta mulu, kerjaan lu begitu, Bu, ya. Karena itu yang 10 nih, yang 10 jangan bosan-bosan angkat tangan. Nabi bilang apa? Malam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah benci dengan orang itu. Yang 10 orang ini Allah kasih kesempatan, minta banyak-banyak, berdoa banyak-banyak. Tidak ada doa yang 10 orang yang Allah tolak, semuanya Allah terima. Maka banyak-banyaklah berdoa. Ya, besok dari rumah udah bawa goreng garam. Betul nggak, Bu? Ini kalau orang sini nemu tuh goreng garam juga. Bawa pencok, bawa teri, betul nggak, Bu? Ampe cabe diapain tuh? Tarain cuka, ampe dibawa juga. Ya, lu mau haji apa mau warung sono ya? Ya, Bu, ya. Nanti yang 10 orang jangan pelit-pelit. Itu bukan mabrur, namanya haji bol kuning buntut gasir. Ya, ini bawa koper nih. Dia bawa pencok sama garam goreng, nasinya doang dibawa ke depan koper, dibuka seretem dikit, dikeluarin tuh teri sedikit. Masya Allah. Jangan. Yang 10 orang nih, garam gua, ayo makan bareng. Nih pencok gua, ayo makan bareng. Keluar dari hotel, beli anggur, beli pisang, bareng-bareng. Ini mah beli kagak, makan orang doang doyan, Bu, ya. Jadi kalau kunci pengen masuk surga, pengen dapat haji mabrur, jangan pelit jadi haji. Pergi dia baik, pulang juga baik. Nanti pas pada is pulang, kita kesini lagi, Bu. Minta apa, Bu? Tuh udah tahu ini kan, ya. Ya, jangan sampai Pak Haji Dais pulang haji ngumpet ya. Takut dipintain apa? Oleh-oleh. Jangan pelit, itu udah urusan Allah ganti. Wa in anfaqu ukhlifu, kata Rasulullah. Orang yang menginfakkan ketika menjadi tamu Allah, Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Biaya haji mahal, infak. Biaya ratib mahal, infak. Biaya konsumsi mahal, infak. Biaya oleh-oleh mahal, infak. Kata Nabi, kalau dia berinfak, Allah ganti dengan pengganti lebih baik dan lebih banyak. Ya, jangan pelit, jangan bol kuning buntut gasir. Termasuk pelit tenaga. Ya, besok yang jadi karuk, saya sering pesan tuh, kalau jadi karuk pal regu ya. Ini ladang pahala. Ada nenek-nenek, ada aki-aki, satu regu kita, alhamdulillah. Saya dikasih ladang pahala. Jangan tuh nenek-nenek mulu ditinggal mau di kamar, diem-diem ya saya mau umroh, ya kan? Jangan dikira Bapak Ibu sekalian, nenteng nenek-nenek, aki-aki ke haram, pahalanya besar sekali. Ayo nek, siap-siap, kita mau ke haram, ayo mandi. Ini sarapannya, ini vitaminnya, siap-siap begitu. Mau istri kek, mau suami kek, semuanya berangkat bareng, pelan-pelan naik mobil bus bareng-bareng, nggak apa-apa, nikmatin. Saya selalu pesan tuh sama istri saya, Bu, kalau lagi jadi pembimbing, ngurus orang itu jadiin hobi. Orang kalau hobi, Bu, senang apa senang? Senang. Nggak ada orang yang hobi. Ibu punya laki, hobinya nonton bola. Kira-kira kalau lagi bareng sama sinetron si Arsy sama Raja, tinggal nggak tuh? Oh, kenal Bu sama Arsy? Suaminya siapa, Bu? Raja. Pembantunya siapa? Supirnya?
Tuh, ya. Tiap hari ada di depan TV. Tapi kalau suami sukanya nonton bola, kalah itu ibu sekalian ya. Karena gara-gara apa? Hobi. Makanya kalau bimbing orang bawa jamaah jadi kepala regu, jadiin hobi. Kalau hobi maka yang ada fun, senang. Senang ngurus nenek-nenek, senang ngurus aki-aki, ya. Kalau nanti ada aki-aki yang bermasalah, nikmatin. Ibu mau tahu nggak? Kemarin saya umroh, ya. Ada jamaah aki-aki, anaknya nggak ada yang ngikut. Saya udah pesen sama anaknya, ini nanti besok aki-aki kalau berangkat haji pakein pampers. Lupa tuh anaknya ya. Lah nyampe bandara King Abdul Aziz, Bu. Lah baru ngantri paspor, set kencing. Umpi yang di depan. Kata saya, "Kong, kencing ya?" Kagak. Lah emang airnya kuning. Ya, itu kuning-kuning, Kong. Itu aqua gua pecah katanya. Pinter juga tuh aki-aki ya. Ya, sabar, sabar. Besok kalau kepala regu ada yang nemu begitu, alhamdulillah pahala. Ya. Nyampe di kamar, Bu, itu aki-aki. Kong, jangan kemana-mana ya, di kamar diem-diem. Ya. Saya pulang dari masjid, nyampe, lah kamar pintu berkebuka. Lah aki-aki kemana ya? Nggak ada, Bu. Nyari sono nggak ada, nyari sono nggak ada. Saya kata, ayo cari-cari selantai ini. Nggak mungkin aki-aki mencet lift, nggak bisa dia naik lift. Saya kata gitu ya. Dia nyangsang di kamar India, Bu. Lah untung akinya kelihatan nontot, pintu terbuka. Nah itu aki-aki. Ya Allah, Kong, besok jangan keluar-keluar kamar, Kong ya. Kita kalau hilang kagak ketemu. Saya kata gitu ya. Udah, hari esoknya lagi. Kong, jangan ngayap ya, jangan kayak kemarin. Bahaya kalau hilang. Iya, Guru. Pas pulang saya ke kamar lagi, alhamdulillah pintu masih kekunci. Aki-aki itu ada. Ya, teman yang lain dimasuk ke kamar mandi. Keluar, Guru, ngapa? Ono katanya siapa yang nyuci? Rendeman sampai penuh di kamar mandi. Pas saya lihat, wah Allah, itu baju saya semua, Bu. Baju saya yang di lemari, baju saya yang di koper, direndemin sama dia. Kong, kebangetan banget, Kong. Baju saya, ujung-ujung saya dibawa ke laundry itu, Bu. Ya, besok kalau nemuin aki-aki kayak gitu, alhamdulillah. Ya, jangan pernah marah, jangan pernah berkata ketus, jangan pernah merengut, alhamdulillah, jangan. Ya, itu aki-aki bagian kayak gitu, kalau diperengutin ngadu ntar pulang. Ngadu nggak sama anaknya? Ngadu. Besok kalau Pak Haji Dais sama bininya kerjaan merengut mulu, pulang diomongin, Pak Haji Dais biasanya merengut mulu. Nah, ngasau udah berarti. Ya Bu ya. Berapa poin, Bu? 2 lagi. Masih ada yang ratim nggak di sini? Udah habis sudah. Ya udah Bu ya, insya Allah nanti kapan-kapan kita sambung lagi, Bu ya. Pesan saya, pengen mabrur, kompak, pergi dan pulang. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang berangkat 10 orang lancar semua, sehat semua, kembali membawa haji mabrur ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf, mohon doanya juga. Tahun ini saya tidak bisa berangkat haji, tapi insya Allah tahun 2025 saya akan berangkat beserta istri. Bagi Bapak Ibu yang pengen ikut bersama saya, silakan tuh catat ya, kepoin. Kalau pengen nonton hari ini ceramahnya, tinggal buka di HP, klik nama saya Nur Anwar Amin, ada di YouTube. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan insya Allah tahun depan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.